Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Halo, pagi. Terima kasih ya sudah menghadiri diskusi kita pagi ini, di mana kita akan mendiskusikan budaya organisasi dan nilai etika. Baiklah, kalau begitu bisa kita mulai sekarang? Bisa. Bisa. Ngomong-ngomong tentang budaya organisasi, sebenarnya saya tidak begitu paham. Apa saja ya aspek budaya organisasi? Apakah ada aspek budaya yang dapat kita amati? Oh, kebetulan saya baru baca sebuah jurnal berkaitan dengan ini. Memang ada banyak aspek budaya dalam organisasi. Menurut jurnal yang saya baca, di antara aspek itu ada simbol, bangunan, dan pakaian. Seingat saya masih ada beberapa aspek, tapi saya rasa saya harus membaca ulang jurnalnya. Saya paham aspek budaya. Saya yakin aspek lain yang dimaksud Anggi adalah upacara, ritual, kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Ah iya benar, ingatanmu bagus Aini. Namun, bahkan jika budaya yang dimiliki baik, tetapi tidak memegang nilai dasar organisasi, tetap saja akan sulit menjalankan organisasinya, bukan? Nilai dasar organisasi? Iya, saya setuju. Nilai-nilai mendasar memang menjadi tonggak selama organisasi masih hidup, karena dengan nilai-nilai yang dipegang itulah akan menjadi cara organisasi berproses dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan visi dalam rangka mencapai visi organisasi. Memang nilai organisasi itu apa saja sih? Pastinya integritas, kepedulian, inovasi, kerjasama, dan unggul untuk menghasilkan kualitas terbaik. Meski begitu, setiap organisasi memiliki subkultur. Sebenarnya apa subkultur memiliki keuntungan? Pasti. Setidaknya, subkultur bisa menjadi prediktor kinerja perusahaan. Subkultur juga bisa menimbulkan semangat anggota dan membuat anggota kelompok bertahan dalam kelompok. Dan yang terakhir, subkultur menjadi kontrol sosial sehingga tidak terjadi penurunan standar organisasi. Saya pikir subkultur bisa menjadi pedang bermata dua bagi organisasi. Jika subkulturnya buruk, maka akan menjadi cerminan manajemen yang buruk dan menurunkan reputasi organisasi di masyarakat. Apalagi jika subkulturnya membatasi karyawan hingga mencegah inovasi. Benar sekali, namun semua itu akan kembali pada kepemimpinan yang dibawakan. Karena pada akhirnya nilai yang dibawakan pemimpin adalah asumsi dasar yang temukan, kembangkan, dan ketika asumsi itu efektif, ia akan mengajarkannya pada anggota organisasi. Maka nilai yang baik akan melahirkan budaya yang baik. Dan ada hal lain yang perlu dicatat. Pernyataan pemimpin pasti mempengaruhi nilai etika dan pengambilan keputusan anggotanya. Saya pikir itu sebabnya para pemimpin selalu berhati-hati dalam bercakap. Saya setuju. Agar pelaksanaan kerja dalam organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, kepemimpinan dan tindakan juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan dan tindakan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran kepada bawahannya supaya antara pemimpin dan bawahan bisa saling terbuka tanpa ada yang ditutupi, dan juga itu tugas sebagai seorang pemimpin selalu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Peran pimpinan dalam organisasi memang sangat krusial ya. Saya jadi penasaran, kenapa ya stakeholder eksternal bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di organisasi? Dan bagaimana pendapat kalian tentang kenapa globalisasi juga ikut berkontribusi pada isu-isu yang terkait dengan stakeholder eksternal? Menurut saya, karena stakeholder dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan karena semakin banyak atau beragam kepentingan dan semakin terdistribusi kekuasaan, maka semakin tinggi kompleksitas dari stakeholder manajemen. Wah, bener tuh. Aku juga mau nambahin nih. Aku sempat baca beberapa artikel, salah satunya menjelaskan bahwa stakeholder sangat berperan penting dalam kelangsungan sebuah organisasi bisnis yang memberikan keputusan serta pemecahan dalam organisasi. Dalam dunia perencanaan, peran stakeholder amatlah penting untuk mencapai sebuah visi misi serta tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
Saya sendiri ingin berpendapat tentang kenapa globalisasi itu bisa terkait dengan stakeholder eksternal. Karena tanpa konsensus dasar tentang nilai, norma, dan sikap tertentu, kelompok-kelompok berbeda dengan masalah yang sama tidak dapat bertindak hidup bersama sehingga tidak akan bertahan. Etika global harus diusahakan karena manusia baru bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Segala perbuatan berdampak bagi hidupnya sendiri, orang lain, alam, dan relasi di antara mereka. Etika global kiranya akan memberikan hak dan kewajiban global bagi semua yang terlibat di dalamnya. Juga dapat mengurangi efek negatif globalisasi seperti pemanasan global, kerusakan alam akibat pemanfaatan berlebihan, eksploitasi negara maju terhadap negara yang sedang berkembang, ketidakadilan global, kesenjangan sosial, pergaulan bebas remaja, sekularisasi agama, konsumerisme, individualisme, konflik, dan benturan antar budaya, juga kemerosotan modal akibat teknologi informasi tanpa batas. Ya, betul, aku sependapat karena globalisasi adalah masa kemajuan perkembangan iptek yang luar biasa, yang berdampak pada perubahan pesat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, globalisasi ini dapat diumpamakan sebagai pedang bermata dua, yaitu dapat membawa menjadi kawan ataupun lawan. Maka dibutuhkanlah suatu jalan tengah, yaitu konsensus atau kesepakatan bersama tentang etika global sebagai solusi bagi permasalahan di era globalisasi. Saya sedikit penasaran mengenai modal sosial. Apa kalian ada yang mengetahui tentang modal sosial? Kemudian, organisasi atau perusahaan apa yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan tingkat modal sosial yang rendah? Menurut saya, modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasarkan pada kepercayaan, norma, dan jejaring sosial. Organisasi yang memiliki tingkat modal sosial tinggi tentu saja perusahaan yang norma kepercayaan dan jaringan sosial yang tinggi. Salah satunya adalah perusahaan edukasi jenius, karena tentu saja dalam perusahaan edukasi tersebut memiliki kepercayaan satu sama lain baik antara karyawan maupun pengguna jasa. Sebaiknya perusahaan yang modal sosialnya rendah, yaitu perusahaan yang melakukan full remote karena tidak ada norma, kepercayaan, dan jaringan sosial yang pasti satu sama lainnya. Menurut saya seperti itu. Aku di sini mau nanya, menurut kalian tuh kenapa sih budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klan? Coba sih pengen denger pendapatnya. Menurut saya, iya budaya birokrasi kurang berorientasi pada karyawan dibandingkan dengan budaya klan. Karena budaya birokrasi lebih ke budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai atau arti sebuah organisasi atau perusahaan daripada suatu individu itu sendiri. Sebaliknya, budaya klan yaitu budaya organisasi yang lebih memiliki orientasi pada karyawan, karena budaya klan yaitu berupa ikatan kebersamaan antar karyawan seperti sebuah keluarga, memiliki visi yang sama, dan memiliki komitmen bekerja yang baik untuk mencapai tujuan. Oke, saya ingin bertanya, apakah Anda menyadari situasi di mana atau seseorang yang kalian kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut kalian keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Menurut saya, seseorang yang melakukan penggelembungan dana ini didasarkan oleh nilai-nilai yang diterima juga dalam perusahaan, di mana setiap perusahaan pasti memiliki nilai dan kode etis yang menyatakan perbuatan apa saja yang benar dan yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Saya mau bertanya, mengapa kesetaraan merupakan nilai yang penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Kalau menurut saya sih, karena dengan kesetaraan kita dapat membuat atau menciptakan suatu inovasi tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak lain. Karena ini sangat penting dalam kehidupan lingkungan organisasi. Dan kesetaraan juga penting dalam mendukung pembelajaran, dikarenakan kesetaraan merupakan cara awal dalam mengurangi kesenjangan sosial. Contohnya di sekolah, seperti
jika di sekolah kita memiliki peraturan bahwa siswanya tidak boleh memakai sepatu berwarna atau sepatu kasual. Siswa hanya dibolehkan menggunakan sepatu warrior saja, karena dengan adanya peraturan ini pasti akan sangat jelas kalau tidak ada peraturan ini maka akan sangat jelas perbedaan status dan kesenjangan sosial yang berpengaruh pada kesetaraan. Saya juga sebenarnya penasaran mengapa ya kode etik telah dikritik karena menteralis bertanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi karyawan. Apa kalian setuju? Apa menurut kalian kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Saya sendiri setuju ya, dan kode etik itu berharga bagi sebuah organisasi agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika juga memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Apakah sudah paham? Baik, saya mengerti. Terima kasih, Soli. Mungkin cukup sekian ya diskusi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.